Halo guys, jumpa lagi di Buku Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah negeri yang tidak pernah damai ya, terletaknya di benua Afrika. Jadi ini sudah berpuluh-puluh tahun terjadi sengketa antara dua pihak atau tiga pihak di sana. Dan ini sangat tragis kejadian-kejadian yang ada di sana. Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Jadi di jantung benua Afrika ada sebuah negeri yang namanya jarang terdengar di berita bahagia. Sudan, tanah luas yang menyimpan luka panjang, perang tanpa ujung, dan air mata generasi demi generasi. Sejak merdeka dari penjajahan Inggris dan Mesir tahun 1956, negeri ini tak pernah benar-benar mengenal arti damai. Satu konflik selesai, konflik lain pun menyala. Apa yang sebenarnya membuat Sudan tak pernah berhenti berperang? Bagaimana sejarah panjang, perbedaan budaya, kepentingan politik dunia menjadikannya medan api tanpa akhir? Inilah kisah nyata tentang Sudan, negeri yang tak pernah damai. Untuk memahami konflik Sudan, kita harus mulai dari dasarnya, dari siapa yang tinggal di sana. Sudan terbagi menjadi dua dunia yang sangat berbeda. Utara mayoritas beragama Islam, berbahasa Arab, dan berbudaya Timur Tengah. Sedangkan selatan mayoritas Kristen dan animis, lebih dekat dengan budaya Afrika Sub-Sahara. Ketika Inggris dan Mesir menjajah Sudan, mereka memperkuat perbedaan ini, mengelola wilayah utara dan selatan secara terpisah. Saat kemerdekaan tiba pada tahun 1956, dua dunia itu dipaksa bersatu dalam satu negara. Namun mereka tak pernah benar-benar bersatu dalam hati. Bahkan sebelum Sudan resmi merdeka, perang sudah dimulai. Tahun 1955, pasukan di selatan memberontak terhadap pemerintahan utara yang didominasi oleh elit Arab Muslim. Perang ini dikenal sebagai Perang Saudara Pertama Sudan. Selama 17 tahun, darah mengalir di sungai-sungai Nil. Namun, akhirnya pada tahun 1972 terjadi perjanjian Addis Ababa, memberi otonomi bagi Sudan Selatan. Damai hanya sementara, karena di balik tanda tangan itu, api kebencian belum padam, hanya tertutup abu. Tahun 1983, Presiden Jafar Nimeri membatalkan perjanjian otonomi selatan. Ia juga menerapkan hukum syariah Islam ke seluruh negeri, termasuk wilayah non-muslim di selatan. Langkah ini memicu perang saudara kedua Sudan. Tapi kini ada satu faktor baru yang memperburuk segalanya, yaitu minyak. Cadangan besar minyak ditemukan di perbatasan utara selatan, wilayah yang disengketakan. Utara ingin menguasai, selatan menolak dijajah kembali. Maka perang pun menjadi semakin brutal, ratusan ribu orang terbunuh. Jutaan lainnya mengungsi. Namun dari kekacauan itu lahirlah seorang tokoh penting, John Garang, pemimpin SPLA, Sudan People Liberation Army. Garang memperjuangkan Sudan baru yang adil bagi semua. Tapi nasib berkata lain. Setelah 2 dekade pertempuran, perdamaian baru tercapai lewat perjanjian komprehensif 2005. Garang meninggal tak lama setelah itu, namun perjuangannya membuka jalan bagi lahirnya negara baru. Tahun 2011, Sudan resmi terbagi dua. Dunia menyambut kelahiran negara baru, Republik Sudan Selatan. Banyak yang berharap mungkin inilah akhirnya. Mungkin perdamaian telah tiba, tapi realitas berkata lain. Sudan kehilangan sebagian besar ladang minyaknya. Ekonomi anjlok, di selatan konflik suku dan kekuasaan muncul. Dua negara yang baru saja berpisah sama-sama hancur oleh luka masa lalu.
Saat dunia fokus pada perdamaian antara utara dan selatan, di barat Sudan muncul tragedi lain. Darfur, wilayah yang gersang dan miskin, memberontak melawan pemerintahan pusat di Khartoum. Pemerintah menanggapinya dengan brutal lewat milisi Janjaweed. Desa-desa dibakar, warga sipil dibantai. PBB menyebutnya sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk abad ke-21. Lebih dari 300.000 orang tewas, 2,5 juta lainnya mengungsi. Dunia menuduh Presiden Omar al-Bashir melakukan kejahatan perang dan genosida. Ia menjadi kepala negara pertama yang didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Tapi bahkan setelah ia digulingkan tahun 2019, perdamaian tetap tak datang. Nah, di tahun 2019, rakyat Sudan itu bangkit ya. Mereka menggulingkan Omar al-Bashir, diktator yang berkuasa lebih dari 30 tahun. Nah, dunia itu bersorak, Sudan akan berubah. Tapi siapa yang berkuasa setelah revolusi? Jawabannya dua kekuatan militer. Di satu sisi, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Di sisi lain, pasukan dukungan cepat (RSF) yang dipimpin Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti. Nah, awalnya mereka ini bersatu, tetapi ketika berebut kekuasaan, senjata kembali berbicara. April 2023, perang saudara baru meletus. Kali ini di ibu kota Khartoum. Kota itu berubah menjadi neraka, rumah sakit, sekolah, bahkan masjid tak aman. Ratusan ribu orang tewas, jutaan mengungsi ke Mesir, Ethiopia, dan Chad. Perang ini belum berakhir hingga hari ini. Dari tahun 1955 hingga kini, lebih dari 7 dekade, Sudan hidup dalam bayang-bayang perang. Setiap generasi lahir di tengah suara tembakan. Setiap anak tumbuh dengan rasa takut, bukan masa depan. Apa yang membuat Sudan tak pernah damai? Barangkali karena luka lama belum sempat disembuhkan sebelum yang baru datang. Karena ketika kekuasaan, agama, dan ekonomi menjadi senjata politik, rakyatlah yang selalu menjadi korban. Namun, meski dunia menatap dengan lelah, di antara reruntuhan itu masih ada harapan. Harapan akan hari di mana Sudan tidak akan ada lagi perang, tetapi karena perdamaian yang akan datang. Dan sampai hari itu tiba, kisah Sudan akan tetap menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tanpa keadilan hanyalah ilusi dari sebuah perdamaian yang semu. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kisah ini menyentuhmu, jangan lupa bagikan ya, agar lebih banyak orang tahu bahwa di sudut di dunia ini masih ada bangsa yang berjuang untuk sekedar hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya.